Saya mengundurkan diri. Pernyataan mengejutkan datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Di tengah memanasnya penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman memutuskan mundur sebagai kuasa hukum. Keputusan itu disampaikan Hotman dari atas kursi roda, dengan bagian pinggang masih terbalut penahan nyeri. Bukan karena tekanan politik maupun hukum, Hotman mengaku terpaksa menarik diri karena kondisi saraf terjepitnya semakin parah dan dikhawatirkan berujung pada kelumpuhan. Keputusan ini menjadi puncak dari perjalanan Hotman yang dalam beberapa waktu terakhir terus menjadi sorotan. Mulai dari misi kemanusiaan yang menuai pujian, pernyataan kontroversial yang menyeret nama presiden, polemik dengan wartawan, hingga akhirnya melepas pendampingan hukum terhadap Febri. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusannya tersebut kepada kliennya Febri sejak 2 hari sebelum diumumkan kepada publik. Meski sempat diminta bertahan beberapa hari lagi, Hotman memilih tidak mengambil resiko. Dia khawatir tekanan pekerjaan dan pikiran justru memperburuk kondisi kesehatannya. Keputusan mundur ini menutup babak singkat namun penuh gejolak sejak Hotman Paris memutuskan menjadi pengacara Febri Ardiansyah. Sebelum masuk ke pusaran kasus Febri, Hotman sempat mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Dia menggalang dana untuk membantu gadis berinisial YTS yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasih di Bandung. Aksi kemanusiaan tersebut membuat Hotman dipuji karena memanfaatkan pengaruh dan popularitasnya untuk membantu korban. Namun sorotan terhadap Hotman berubah tajam setelah dia tampil membela Febri terkait penanganan dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan kasus PT Asabri. Dengan gaya bicara yang meledak-ledak, Hotman mempertanyakan proses hukum terhadap Febri yang disebutnya dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto. Hotman juga menyebut Febri sebagai sosok yang dibanggakan Presiden karena dinilai berperan dalam pengembalian uang negara hingga 430 triliun rupiah. Hotman bahkan menantang wartawan untuk menanyakan kepada Kapolri mengapa proses terhadap Febri tidak terlebih dahulu ditanyakan kepada Presiden. Pernyataan tersebut langsung mendapat respon dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta nama Presiden tidak dikaitkan dengan perkara Febri. Prasetyo juga membantah anggapan bahwa pemeriksaan seorang tersangka harus mendapat izin Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, klaim Bang Hotman. ya saya rasa kembali kepada mekanismenya. Ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Setelah polemik meluas, Hotman menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri. Hotman menegaskan pernyataannya saat itu murni disampaikan dalam kapasitas sebagai pengacara, tanpa motivasi atau kepentingan politik. Belum reda polemik tersebut, Hotman kembali dihujani kritik. Dalam pernyataannya di depan media usai pemeriksaan Febri, Hotman terlibat perdebatan dengan seorang wartawan yang bertanya mengenai dugaan agenda tersembunyi atau hidden agenda di balik penanganan kasus. Hotman mengaku sudah berkali-kali menjawab, tidak mengetahui dan tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan hal tersebut. Namun karena pertanyaan terus diulang, Hotman tersulut emosi dan melontarkan ucapan yang dianggap merendahkan profesi dan martabat jurnalis. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. PWI dan sejumlah organisasi pers melayangkan kecaman serta menuntut permohonan maaf. Hotman kemudian menyampaikan maaf terbuka kepada wartawan tersebut dan seluruh organisasi kewartawanan. Saya Hotman Paris, sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya
atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Di tengah gelombang kritik itulah kondisi kesehatan Hotman ternyata terus menurun. Hotman mengaku mulai merasakan sakit pinggang akibat saraf terjepit sejak Mei hingga Juni 2026. Dia sempat bolak-balik menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra. Hotman juga menjalani fisioterapi di Jakarta, hingga mencoba pengobatan tradisional di Bojonggede, Bogor. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang. Hotman kemudian menjalani operasi di sebuah rumah sakit di kawasan Novena, Singapura. Dalam operasi itu, jaringan yang menonjol dari bagian tulang belakangnya dipotong dan diangkat. Hotman menyebut rasa sakitnya menjalar dari pinggang hingga kaki. Dia pun memutuskan kembali terbang ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan. Hotman menegaskan pengunduran dirinya murni karena pertimbangan kesehatan. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Dia mengaku baru menyadari uang dan ratusan perkara besar yang ditanganinya tidak lagi berarti jika kesehatan terus terkuras dan hidup tak dapat dinikmati. Setelah resmi mundur, Hotman menegaskan tidak lagi akan memberikan komentar mengenai perkara Febri Adriansyah. Dari aksi sosial yang menuai pujian, pembelaan berapi-api yang menyeret nama presiden, polemik dengan wartawan, hingga mundur dari kursi kuasa hukum. Perjalanan Hotman Paris dalam kasus Febri Adriansyah berlangsung singkat, namun penuh ledakan kontroversi. Kini, sang pengacara kondang memilih menarik diri dari pertarungan hukum. Demikian headline iNews hari ini. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Donald Karau, sampai jumpa.